harta benda, anak dan semisalnya merupakan ujian bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Anfal ayat 28. Di samping itu Nabi SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya pada setiap umat dan fitnah umat itu adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadirin rahimahumullah, godaan harta ini akan datang dari berbagai sisi. Di antaranya adalah dari jalan masing-masing. Dari sisi ini sebenarnya Allah Ta'ala telah mencariakan berbagai cara dalam mendapatkan harta, yang semuanya dibangun di atas keadilan dan jauh dari perbuatan zalim, jahat ataupun menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tentu akan senantiasa memperhatikan batas-batas syariat dalam mendapatkannya, jauh dari unsur riba, judi, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya, yang semuanya termasuk dalam bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka mengetahui bahwa hal ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. An-Nisa ayat 29. Dengan sebab perhatian terhadap batas dan aturan-aturan Allah Ta'ala dalam mencarinya, maka harta yang diperoleh pun menjadi berkah. Harta yang diperolehnya akan menjadi sebab kebahagiaan bagi yang miliknya, bagi saat diinfakkan, disedekahkan, maupun di saat hartanya nanti menjadi waris bagi ahli warisnya, sehingga hartanya menjadi kembalikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, mereka tidaklah mempedulikan halal atau tidaknya mata pencariannya mereka yang halal bagi mereka adalah segala cara yang bisa mereka lakukan, meskipun di dalamnya ada unsur penipuan, riba, judi maupun menzalimi orang lain, sehingga hartanya pun tidak berkah dan tidak ada manfaatnya. Apabila dimakan atau diinfakkan, maka dia telah memakan dan menginfakkan dengan harta yang haram. Apabila disedekahkan dengan tidak diterima oleh Allah Ta'ala, apabila meninggal dunia, maka harta akan menjadi sebab masuknya ke dalam neraka. Hadirin rahimahumullah, godaan karena harta ini juga bisa datang dari sisi perhatian dan keinginan seseorang terhadapnya, sehingga sebagian orang ada yang keinginannya terhadap harta membuatnya dirinya berambisi terhadapnya. Hal ini membuat kesibukannya hanyalah untuk mencari dunia. Dari saat memulai aktivitasnya setelah bangun tidur sampai dia kembali ke rumahnya untuk beristirahat, yang dipikirkannya hanyalah dunia. Di saat duduk, berdiri maupun berjalan, yang di hatinya hanyalah mencari dunia. Bahkan saat tidurnya pun ia diimpikan adalah mencari dunia. Lebih dari itu, saat sholat pun pikirannya dipenuhi dengan dunia, seakan-akan dirinya diciptakan untuk sekedar mencari dunia, padahal dengan perhatian dan keinginan yang berlebihan hingga melalaikan akhirat. Seperti itu, seseorang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Maka orang-orang yang demikian keadaannya tentu adalah orang-orang yang tertipu serta terjatuh pada godaan dunia, sehingga dia menyesatkan seluruh pikiran dan kesibukannya untuk dunia. Dia menjadikan dunia bersemayam di hatinya sehingga melalaikan dan dia dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, godaan harta cukup akan muncul dari sisi penggunaannya. Dari sisi ini kita dapat sebagian orang yang berharta memiliki sifat pelit sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menjalankan wajib berinfak kepada kerabat yang wajib untuk dibantu dan yang semisalnya. Seandainya sebagian yang lainnya atau pada sisi lainnya justru mengeluarkannya harta tanpa ada perhitungan serta dihambur-hamburkan sia-sia. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya mereka
begitu pula kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengambil-ambilkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil-ambilkan harta sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Al-Isra ayat 26 sampai 27. Berkait dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, at-tabziru infaqu fi ghairi haqq. Menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkan tidak pada tempatnya. Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, lau anfaqa insanu ma lam kallahu bil haqq lam yakun mubazzaran walau anfaqa muddan bi ghairi haqqi kana tabzira. Sesungguhnya seandainya seseorang mengeluarkan seluruh hartanya pada tempat yang benar, maka dia bukanlah seorang yang menghambur-hamburkan harta. Namun seandainya seseorang mengeluarkan satu mud cakupan tangan dari harta untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka dia telah menghambur-hamburkan hartanya dengan sia-sia. Hadirin yang dirahmati, oleh karena itu, siapapun di antara kita harus hati-hati dan senantiasa takut terkena godaan harta ini. Betapa banyak yang lebih berilmu dari kita telah terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan karena godaan ini. Bahkan ada pula orang yang dahulunya istiqomah membela as-sunnah dan melawan kebatilan serta bid'ah, namun kalah tergoda dengan harta, kemudian terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketidakhati-hatian serta perasaan aman dari bahaya godaan harta. Padahal harta secara umum akan menarik pemiliknya untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya. Maka akibat adanya kemampuan untuk memenuhi keinginannya, seseorang akan tersesat untuk hidup bermewah-mewah yang kemudian membuat dirinya sombong dan angkuh, serta akhirnya membuat dirinya tidak peduli dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan berupaya untuk senantiasa takut dari bahaya fitnah yang ada di hadapan kita. Sikap hati-hati dan takut, rasa takut ini insya Allah akan menjadi sebab yang mendorong seseorang untuk berusaha mencari jalan keluar dari jalan fitnah. Dengan sebab ini, dia pun akan senantiasa mengharapkan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala serta merasa aman dari ancaman yang bahaya godaannya, sangat besar kemungkinan untuk terjatuh dan terbawa oleh godaan sehingga semakin jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadzal wastaghfirullah li wa lakum li jami'il